Pernah kepikiran nggak gimana kalau semua yang kita pelajari soal sejarah dunia, soal kebangkitan Barat, tentang siapa yang katanya membentuk peradaban kita, itu ternyata cuma separuh cerita. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba membalik peta sejarah kita dan mencari tahu di mana jantung dunia yang sebenarnya telah berdetak selama ribuan tahun. Coba deh, berhenti sejenak dan pikirkan pertanyaan ini. Di mana sih pusat dunia itu? Mungkin yang langsung terlintas di kepala Anda itu Athena, Roma, mungkin London atau New York. Tapi gimana kalau saya bilang peta mental kita tentang sejarah itu mungkin udah nggak relevan lagi? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Kutipan dari Frank Opan ini benar-benar jadi kuncinya. Ide bahwa kebangkitan Eropa itu adalah puncak sejarah manusia, itu bukan fakta mutlak loh. Tapi lebih ke sebuah narasi yang sengaja dibangun. Sejarah, seperti yang bakal kita lihat, seringnya ditulis oleh pemenang. Dan ya, selama 500 tahun terakhir pemenangnya adalah Barat. Oke, jadi kalau pusat dunia bukan di Barat, terus di mana dong? Jawabannya itu ada di sebuah pola kuno yang sekarang mulai muncul lagi dengan kekuatan penuh. Berita-berita utama yang kita lihat hari ini sebenarnya bukan kekacauan baru, itu cuma gema dari masa lalu yang kembali terdengar. Coba perhatikan berita-berita ini. Kelihatannya modern banget kan? Ada proyek raksasa Tiongkok, perang rebutan energi, perebutan mineral yang penting banget buat gadget kita semua. Tapi, tesis Frank Opan bilang kalau semua ini tuh bukan hal baru sama sekali. Ini justru penanda kembalinya fokus dunia ke wilayah yang dari dulu memang selalu jadi porosnya, jantung Eurasia. Wilayah ini udah jadi arena perebutan kekuasaan sejak zaman dulu kala. Jadi, untuk ngerti masa kini, kita harus mundur jauh ke masa lalu, jauh sebelum Eropa bangkit. Yuk kita lihat gimana wilayah yang membentang dari Mediterania Timur sampai Himalaya ini adalah pusat dunia yang sebenarnya selama ribuan tahun. Coba lihat skala waktunya. Kita bicara soal ribuan tahun, di mana inovasi, kekuasaan, dan kekayaan itu terpusat di timur. Ada Kekaisaran Persia, penaklukan Alexander, dinasti Han, zaman keemasan Islam, sampai bangsa Mongol. Semua ini adalah kekuatan dominan yang membentuk dunia jauh lebih lama daripada dominasi Barat yang sebenarnya relatif singkat. Biar kebayang secanggih apa dunia kuno ini, lihat angka ini, 1.600 mil. Itu jarak yang bisa ditempuh cuma dalam waktu seminggu di jaringan jalan Kekaisaran Persia. Sejarawan Yunani Herodotus sampai menulis dengan takjub, katanya nggak ada salju, hujan, panas, atau gelap yang bisa memperlambat kurir mereka. Ini bisa dibilang infrastruktur global pertama di dunia. Dan jangan terkecoh sama namanya ya, jalur ini bawa lebih dari sekedar sutra. Bayangkan aja jalur ini sebagai sistem saraf pusatnya dunia. Tentu ada barang-barang mewah, tapi yang jauh lebih penting ada pertukaran ide. Ilmu pengetahuan Yunani mengalir ke timur, sementara konsep matematika India kayak angka 0 mengalir ke barat. Agama-agama besar dunia juga menyebar lewat rute ini. Disinilah dunia bertemu, berbaur, dan ya kadang-kadang berbenturan. Kalau Anda masih mikir kalau Romawi itu satu-satunya negara adidaya zaman dulu, cerita yang satu ini bakal bikin Anda mikir ulang. Bayangin, di tahun 260 Masehi, Kaisar Romawi Valerian itu bukan cuma kalah lawan Persia, tapi juga dipermalukan habis-habisan. Dia dijadiin tumpuan kaki hidup buat Raja Persia. Setelah meninggal, tubuhnya dikuliti, dicat merah, terus dipajang di kuil. Nah, ini gambaran nyata banget soal siapa yang pegang kuasa waktu itu. Daya tarik ekonomi dari wilayah ini tuh begitu besar sampai bisa menarik orang dari tempat yang jauh banget. Bahkan bangsa Viking yang kita kenal sebagai perampok, ternyata pedagang yang cerdas juga. Mereka rela menempuh perjalanan ribuan mil ke selatan buat berdagang dengan dunia Islam. Hasilnya, mereka bawa pulang kekayaan yang luar biasa. Diperkirakan nilainya miliaran dolar kalau dihitung dengan uang sekarang. Itu bukti betapa kuatnya tarikan gravitasi ekonomi dari timur. Terus gimana ceritanya semua ini bisa berubah? Gimana pusat dunia bisa geser ke barat? Nah, bagian ini akan melihat kebangkitan Eropa bukan sebagai puncak sejarah, tapi sebagai sebuah interupsi yang dramatis. Tapi, pada akhirnya, cuma sementara. Nah, disinilah perbedaannya. Cerita lama yang kita pelajari di sekolah itu ngomongin soal zaman penemuan dan kemajuan yang seolah-olah lurus aja. Peta baru yang diusulkan Frank Opan melihatnya sebagai eksploitasi yang brutal, sebuah pergeseran kekuatan sementara yang bikin para pemenang bisa menulis ulang sejarah sesuai kemauan mereka. Inilah titik baliknya, bukan karena Eropa lebih unggul secara budaya atau institusi, tapi karena aliran kekayaan yang datang tiba-tiba. Penemuan dan eksploitasi benua Amerika itu membanjiri Eropa dengan emas dan perak.
Kekayaan inilah yang jadi bahan bakar pergeseran pusat gravitasi dunia. Dengan kekuatan ekonomi baru ini, Eropa bukan cuma mendanai angkatan laut dan tentara mereka juga mendanai penulisan ulang sejarah. Mereka bangun gedung-gedung gaya klasik, bikin patung yang meniru pahlawan Romawi, dan menciptakan narasi di mana merekalah pewaris peradaban kuno, sambil melupakan ribuan tahun sejarah di mana pusat dunia ada di tempat lain. Jalan memutar singkat ke barat ini kayaknya akan segera berakhir sekarang. Sekarang, persimpangan kuno itu kembali terbuka dan jadi pusat perhatian global sekali lagi. Coba lihat perbandingan nih. Komoditasnya memang sudah berubah. Dulu sutra dan rempah-rempah, sekarang minyak dan litium. Tapi prinsipnya tetap sama. Wilayah ini adalah gudangnya sumber daya yang vital banget buat ekonomi global, baik dulu maupun sekarang. Sejarah di wilayah ini tuh kayak berulang terus. Ada permainan besar antara Inggris dan Rusia di abad ke-19, ada pembagian minyak setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dingin, dan perang melawan terorisme. Semuanya itu cuma babak baru dari pertarungan kuno yang sama, rebutan kendali atas persimpangan strategis ini. Dan inilah wujud jalur sutra di abad ke-21. Ini bukan lagi soal unta yang melintasi gurun. Ini soal arteri energi, pipa-pipa minyak dan gas, dan juga arteri data, kabel serat optik, yang sekali lagi menyatukan Eurasia sebagai satu unit ekonomi dan strategis yang terhubung. Dan jangan salah ya, kekayaan di wilayah ini benar-benar masif. Turkmenistan punya cadangan gas alam yang luar biasa. Sabuk Tianshan menyimpan deposit emas raksasa. Dan Kazakhstan, negara ini punya mineral tanah jarang yang penting untuk setiap ponsel di kantong Anda, setiap laptop yang Anda pakai. Kekayaan inilah yang memastikan wilayah ini akan terus jadi pusat perhatian dunia. Kutipan ini yang ditulis cuma beberapa minggu setelah 9/11, terus terang cukup mengejutkan. Ini nunjukin pemahaman di level tertinggi bahwa mengontrol pulau dunia ini, membentuk ulang peta politiknya, dianggap sangat krusial untuk kekuatan global. Tujuannya bukan cuma memburu teroris, tapi juga mengamankan dominasi di persimpangan dunia. Jadi intinya begini, semua kekacauan, konflik, dan ketidakstabilan yang kita lihat di wilayah ini bukanlah tanda-tanda keruntuhan. Menurut Frank Koppan, itu adalah penderitaan kelahiran. Penderitaan dari sebuah wilayah raksasa yang sedang bangkit kembali dan pusat gravitasi dunia yang pelan-pelan tapi pasti kembali ke tempat asalnya. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Pergeseran lempeng tektonik dalam sejarah sedang terjadi di depan mata kita. Selama berabad-abad, kita terbiasa dengan dunia yang berpusat di barat. Sekarang, jalur sutra bangkit kembali. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu akan terjadi, tapi apakah kita siap menghadapinya?